Siapa bilang barang bekas tidak ada gunanya? Ternyata banyak barang bekas atau lama yang mungkin sudah tidak terpakai justru memiliki nilai rupiah atau seni yang tinggi. Barang-barang tersebut dapat didaur ulang dan dipergunakan kembali, baik untuk sebuah karya yang sebelumnya mungkin belum pernah terpikirkan atau kembali digunakan. Dan berikut beberapa barang bekas yang memiliki nilai rupiah yang tinggi di tangan yang tepat. Apakah Anda memiliki kendaraan dan sudah waktunya untuk ganti ban? Jangan sekali-kali berpikir untuk membuang limbah ini ya, karena ternyata ban bekas memiliki nilai rupiah yang tidak main-main. Karena semakin banyak orang yang menggunakan ban bekas untuk disulap menjadi furniture. Salah satunya adalah sofa. Dan jangan salah, bentuk yang unik membuat harga sofa dan ban bekas cukup mahal loh. Kisaran harga sofa ban bekas di pasaran antara Rp400.000 hingga jutaan rupiah per buah, dan tentu saja tergantung model dan kesulitan dalam proses pembuatannya. Barang bekas yang satu ini akan mudah Anda temukan dimanapun. Anda juga akan mendapatkannya secara gratis. Apalagi jika bukan kardus bekas. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang jarang memanfaatkan kardus sebagai barang yang bermanfaat. Selain itu, sebagai pembungkus pakaian atau menjadi kardus bekas bisa disulap menjadi produk berharga yang laku dijual di pasaran. Salah satunya adalah lampion, lampu belajar atau lampu kamar yang indah. Dengan modal yang cukup minim dan kreativitas, Anda sudah dapat meraup untung yang cukup besar. Bagi Anda yang suka minum minuman kaleng atau sering menemukannya di jalan, jangan langsung dibuang ya. Karena ternyata kaleng bekas ini dapat diolah menjadi miniatur unik yang bisa dijual. Dan jika Anda ragu apakah ada yang mau membelinya, jangan khawatir karena masih banyak yang melihat sebuah karya bukan dari bahannya, namun keunikannya. Beberapa miniatur yang dapat diolah dari kaleng bekas adalah miniatur motor, mobil, alat musik, dan masih banyak lagi. Untuk harga sendiri dapat disesuaikan dengan kesulitan ya. Itu dia beberapa barang bekas yang dapat dijadikan ladang pundi-pundi rupiah. Bayangkan dari bahan bekas ini, Anda bisa meraup untung yang tidak main-main. Tapi tentu saja harus diiringi konsistensi, tekad yang kuat, serta kemauan untuk berinovasi ya. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisnis barang yang kita pikir tidak ada gunanya, ini kita bisa recycle menjadi barang-barang lain yang bisa mendatangkan cuan. Ini seiring dengan warga dunia yang mulai menyadari bahwa penting sekali yang namanya recycle. Bahkan beberapa brand internasional seperti sepatu sekarang sudah memproduksi sepatu dengan dari barang-barang yang memang bekas di recycle menjadi sebuah sepatu. Luar biasa, kita bisa lihat bagaimana besarnya peluang barang-barang tersebut. Menarik sekali ya, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi untuk Anda semua di siang hari ini. Tapi izinkan saya menyapa Anda di Biz Update. Waktunya tentunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Tentu saja bersama saya Adri Danu. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai informasi makanan yang kabarnya makanan ini hanya dikonsumsi oleh Sultan karena begitu mahal sekali makanannya. Apa ya kira-kira? Kita lihat dalam tayangan yang kedua. Ini dia. Apa jadinya jika ada sebuah makanan atau bahan makanan yang memiliki harga mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah? Apakah Anda masih tertarik untuk mencobanya? Berikut beberapa makanan Sultan yang tengah Biz Update rangkum untuk Anda. Pertama, almas kaviar, yang merupakan jenis kaviar termahal di dunia yang dibanderol hingga 500 juta rupiah per kilogramnya. Almas kaviar berasal dari telur ikan sturgeon jenis beluga yang banyak ditemui di Laut Kaspia di Asia Tengah. Berbeda dengan kaviar pada umumnya, almas kaviar memiliki warna kuning mentega. Almas kaviar menjadi sangat mahal karena merupakan telur ikan sturgeon jenis beluga albino yang sangat langka dengan usia mencapai ratusan juta tahun. Selanjutnya, jamur matsutake. Jenis jamur termahal di Jepang ini termasuk makanan eksklusif. Matsutake adalah jenis jamur yang tumbuh di bawah pohon atau akar pinus merah di dalam dan di luar Jepang dengan ukuran panjang sekitar 10 hingga 20 cm. Selain Jepang, beberapa negara yang memiliki jamur matsutake adalah Cina, Korea, Laos, Finlandia, Kanada, Swedia, dan Amerika Serikat. Hal unik dari jamur ini terdapat pada aromanya yang kuat. Harga jamur matsutake sendiri cukup beragam, namun kisarannya berada di angka 29 juta rupiah per kilogram. Lalu ada sarang burung walet. Sudah sejak lama makanan yang terbuat dari liur burung walet ini menjadi idola terutama jika diolah menjadi sup atau diolah menjadi makanan lainnya. Harganya yang mahal bukan tanpa alasan, karena sarang burung walet memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan,
karena terbuat dari protein, serta tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Harga sarang burung walet sendiri cukup beragam. Namun rata-rata harganya di atas 10 juta rupiah per kilogramnya. Bahkan kabarnya, selama pandemi ini, Indonesia mengalami peningkatan ekspor sarang burung walet mencapai 1.155 ton atau seharga 28,9 triliun rupiah. Lalu ada burger The Fleur Burger 5.000. Jika pada umumnya burger hanya memiliki harga berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, apa jadinya jika ada burger yang harganya mencapai 70 juta rupiah per buahnya? Hal ini membuat burger ini memiliki harga fantastis dikarenakan isian rotinya yang terbuat dari daging wagyu mahal, serta foie gras atau hati angsa serta taburan truffle hitam. Namun, tidak sampai di situ saja, yang membuat burger ini mahal juga karena minuman pendampingnya, yaitu wine 1995 Chateau Petrus from Bordeaux, yang merupakan wine terbaik serta termahal yang pernah ada. Wah, itu dia ya, beberapa bahan makanan serta makanan termahal yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya pertanyaan saya, makanan-makanan yang tadi bisa mencapai jutaan rupiah, itu enak nggak dan cocok nggak untuk lidah kita? Jangan-jangan kita hanya membeli gaya hidup dan bukan membeli namanya kenikmatan dalam memakan sesuatu. Setuju ya? Baik, kita sekarang beralih ke budidaya hewan reptil namanya gecko. Ini berasal dari Pakistan, Iran, dan juga India. Dan ini bisa dicuankan dengan memelihara gecko dan membudidayakannya. Karena ada gecko yang bisa dijual dari mulai harga 6 juta sampai belasan juta rupiah. Kita akan lihat tayangannya. Ini dia. Bagi sebagian orang, tokek merupakan hewan yang menyeramkan. Matanya yang melotot, kulit kasar serta berbintik-bintik, dan perilakunya yang agresif. Namun semua bayangan itu akan sirna begitu melihat tokek asal Pakistan yang satu ini. Tokek hias yang populer disebut leopard gecko ini mulai ramah di Indonesia beberapa tahun belakangan. Leopard gecko yang mempunyai nama ilmiah Eubelparis macularius ini merupakan hewan reptil yang terdapat di Pakistan, India, dan Iran. Kecantikan warna tokek ini menjadikannya sebagai hewan hias dan peliharaan yang populer. Kecantikan leopard gecko tentu saja terlihat dari warna dan corak kulitnya. Warnanya yang dominan orange kemerah-merahan serta corak putih maupun hitam di buntutnya menjadikan leopard gecko digandrungi para pecinta reptil. Perawatannya juga tidak ribet. Makannya cukup jangkrik maupun ulat Hongkong. Leopard gecko cukup ditaruh di box kaca atau akuarium, bisa diberi hiasan seperti di habitatnya, misalnya aksen berupa bebatuan. Harga leopard gecko berbeda-beda. Yang paling murah berumur di bawah 2 bulan, biasanya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dan yang paling mahal bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung dari motif kulitnya. Motif gecko memang tak bisa ditebak. Selama masih hidup dan berkembang, warna leopard gecko akan terus bermutasi. Misalnya, bintik besar saat tubuhnya masih kecil. Ketika dewasa, bisa jadi bintik besar tersebut akan pecah menjadi kecil-kecil dan lama-kelamaan hilang. Nilai jual leopard gecko yang tinggi dan perawatannya yang bisa dibilang cukup mudah menjadikan ladang bisnis menjanjikan. Berbisnis leopard gecko termasuk simpel, modalnya tak banyak dan biaya perawatan rendah. Breeding gecko memiliki keasikan tersendiri. Mengawinkan reptil bisa dikatakan seperti mengutak-utik DNA. Jika perpaduannya pas, warna yang muncul bisa sangat ciamik. Namun, kalau salah meramu, hasilnya akan lebih jelek. Beternak gecko harus memilih indukan yang bagus. Memilih indukan jantan maupun betina adalah faktor terpenting yang akan menentukan nasib keturunannya kelak. Indukan yang sehat, gemuk, lincah, dan nafsu makannya bagus akan menghasilkan telur yang bagus pula. Namun sebaliknya, bila indukan kurang berkualitas, berpenyakit, kurus, dan kurang agresif, maka hasil telurnya pun akan buruk, bahkan bisa gagal panen. Untuk melihat pergerakannya sebaiknya di malam hari, sebab gecko merupakan binatang nokturnal. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, budidaya atau memelihara leopard gecko bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu. Perilakunya yang jinak dan harganya yang tinggi di pasaran juga membuat banyak pecinta reptil mengadopsi hewan cantik yang satu ini.
Tahukah Anda apa itu samosa? Sudah pernahkah Anda mendengar nama makanan samosa? Pernahkah Anda mencicipi jenis makanan yang satu ini? Samosa merupakan salah satu sajian kuliner yang berasal dari khas Timur Tengah, yang terkenal dengan rasa yang begitu enak serta nikmat. Sajian kuliner yang satu ini memang sering banyak ditemukan di berbagai kota-kota maupun di restoran. Sajian samosa dari Timur Tengah memang sangat identik dengan menu daging kambing dan bumbu karinya. Daging kambing yang dibumbui kari ini dibungkus menggunakan kulit pastry yang renyah. Tak lupa satu lagi yang menjadi khas dari samosa yaitu mengenai bentuknya. Samosa dibuat dengan membungkus olahan daging yang berbentuk segitiga. Usaha samosa menjadi salah satu usaha menarik dan berpotensi menghasilkan laba yang menguntungkan bagi para pelaku usaha tersebut. Apakah Anda ingin menjalankan usaha samosa ini? Berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Prospek saat menjalankan usaha samosa dapat dikatakan sangat bagus, juga nampak cemerlang. Usaha yang menjual kudapan khas Timur Tengah dengan rasa yang menyatu dengan lidah masyarakat Indonesia memang berprospek cukup bagus apabila dijalankan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, membuat olahan samosa semakin menguntungkan, juga disukai banyak orang. Untuk pembuatan samosa sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Mencari bahan baku untuk membuat samosa sangat mudah, karena di pasar maupun supermarket Anda dengan mudah menemukannya. Untuk menjual samosa, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai banyak orang. Usaha samosa dapat dijajakan dengan memilih banyak tempat yang berlokasi ramai dengan banyak orang berlalu lalang, lalu kawasan padat penduduk. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis samosa dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis samosa yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis samosa yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan bisnis samosa bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti yang saat ini lagi ngetren di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti bisnis samosa? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda ya. Makaroni. Siapa yang tidak menyukai makaroni? Semua kalangan masyarakat pastinya menyukai makaroni. Makaroni merupakan olahan makanan ringan yang terbuat dari tepung terigu. Bentuk makaroni yang unik membuat setiap masyarakat penasaran untuk mencobanya. Camilan makaroni sangat nikmat apabila dikonsumsi saat sedang santai dengan keluarga. Apalagi jika ditemani dengan secangkir teh hangat. Tidak hanya dijadikan sebagai camilan saja, namun olahan makaroni juga dapat disajikan sebagai pelengkap dalam sebuah makanan. Makaroni ini bisa dibuat dengan beragam olahannya. Salah satunya adalah makanan ringan maklor atau makaroni telur. Melihat masyarakat yang semakin lama menyukai olahan makaroni, maka peluang bisnis makaroni sangat menguntungkan jika dijalankan oleh semua kalangan masyarakat. Bagi Anda yang belum memiliki usaha, tidak ada salahnya mencoba menjalankan bisnis makaroni telur. Berikut Biz Update memberikan tipsnya untuk Anda. Untuk pembuatan makaroni telur sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat makaroni telur berupa makaroni, telur, penyedap rasa, garam, merica, dan berbagai bahan lainnya. Anda bisa mendapatkan bahan baku ini melalui toko-toko maupun pasar dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan penjualan agar bisnis usaha makaroni telur Anda berkembang dengan pesat, yang harus Anda lakukan adalah konsisten dalam melakukan kegiatan promosi usaha Anda, seperti mempercantik tempat usaha Anda, memasang banner di sekitar usaha Anda, dan juga selalu melakukan promosi dengan media sosial. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, Anda juga harus mengetahui harga rata-rata makaroni telur. Jangan mematok harga yang sangat mahal maupun terlalu murah. Mematok harga yang pas untuk makaroni telur Anda akan menarik peminat konsumen untuk membeli makaroni telur yang Anda jual. Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan juga pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan menjualnya secara online. Dari berjualan makaroni telur, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Seperti Setiaci, pedagang maklor yang lokasinya tidak jauh dari stasiun Depok. Modal yang ia keluarkan hanya 500.000, namun per bulannya ia bisa menghasilkan kurang lebih 9,6 juta rupiah.
Wow, menggiurkan sekali ya pemirsa. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis makaroni telur ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Wah, lumayan juga begitu, modal 500.000 sekarang tiap bulannya sudah bisa mencapai omset 9,6 juta. Jadi Anda mau memilih mana, makaroni telur atau samosa? Apapun boleh, tapi dalam bisnis makanan yang namanya inovasi itu diperlukan. Karena pada dasarnya konsumen atau customer itu merasa bosenan ya, ingin sesuatu yang baru dan baru lagi. Jadi sekali lagi harus yang namanya inovasi itu dimasukkan ke dalam bisnis kita. Baik, selanjutnya ada informasi lain mengenai budidaya cacing yang tidak kalah berprospek sebagai pakan untuk hewan ternak. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adri Danu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Sering dianggap sebagai hewan yang menjijikkan, ternyata cacing tanah menyimpan berbagai manfaat. Selain sebagai penyubur tanah, cacing juga memiliki kadar protein dan asam amino yang cukup tinggi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein yang terdapat pada cacing tanah diperkirakan mencapai 64 hingga 76%, lebih tinggi jika dibandingkan daging sapi serta daging ikan. Tidak heran cacing dipercaya sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti tifus, obat diare, peradangan, asam urat, kolesterol tinggi, masalah metabolik, menyembuhkan luka, serta pelancar sirkulasi darah. Hal inilah yang menyebabkan semakin menjamurnya peternakan cacing tanah di Indonesia, karena selain khasiatnya, cacing juga memiliki nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Cacing tanah memiliki berbagai jenis, namun yang sering dibudidayakan yakni jenis Lumbricus rubellus. Karena dianggap paling ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, tak heran jenis ini sangat dicari oleh pembuat ramuan atau tukang obat. Proses budidaya cacing tanah cukup mudah, hal terpenting adalah bibit cacing. Beberapa peternak cacing tanah mencari sendiri cacing yang akan dibudidayakan, namun tidak sedikit juga membeli indukan pada peternak cacing lain. Bibit cacing sebaiknya diperoleh dari beberapa tempat, serta dalam berbagai ukuran. Hal ini guna mendapatkan indukan yang bagus. Memilih lokasi peternakan sebaiknya di tempat yang jauh dari sinar matahari, akan tetapi dekat dengan sumber air karena cacing sangat menyukai tempat teduh serta lembab. Namun tidak tergenang air secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan lubang tanah tempat cacing berteduh tertutup air. Pakan cacing cukup berikan limbah rumah tangga, limbah pertanian, kotoran peternakan, serta bahan organik lainnya. Dan untuk mendapatkan cacing dengan kualitas yang baik, pastikan untuk selalu mengaduk tanah 2 minggu sekali agar aerasi atau proses penambahan udara serta oksigen pada tanah terjaga dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pengecekan pH tanah secara berkala guna menjaga kadar asam tanah. Tingginya permintaan akan cacing tanah membuat harganya semakin melambung tinggi. Harga cacing tanah hasil budidaya berkisar antara Rp60.000 hingga Rp300.000 sesuai dengan kualitas serta ukurannya. Dan yang telah diolah menjadi tepung memiliki harga lebih dari Rp400.000 per kilogram. Tidak heran peternak cacing tanah dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para pemburu cacing tanah sendiri tidak hanya berasal dari dalam negeri, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Korea Selatan mulai melirik cacing tanah sebagai obat alternatif. Mayoritas konsumen cacing tanah sebagai pakan ternak, pangan manusia, obat-obatan, kosmetik, pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk tanaman, dan penyubur lahan pertanian. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk membudidayakan cacing tanah?